Kalau teman-teman ingat, musim sebelumnya Marotta juga pernah bilang kita tidak akan ngambil Eriksen. Beberapa hari kemudian Eriksen tanda tangan. Kita nggak akan ngambil Vidal, nggak akan ngambil Lukaku. Tahu-taunya Vidal dan Lukaku datang. Dan benar teman-teman, hari ini berita dari Gazzetta dello Sport mengatakan bahwa Dybala has said yes to Inter. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Gimana 2 hari yang lalu pada nonton nggak konferensi pers pertama Inzaghi dan Marotta? Untuk hasil interviewnya juga sudah banyak berseliweran. Tapi gue ingin menggarisbawahi beberapa pertanyaan yang menurut gue sangat menarik. Inzaghi ketika ditanya bagaimana persiapan musim ini, Inzaghi menekankan bahwa musim ini sangat berbeda. Ada 20 pertandingan dalam waktu 3 bulan pertama Liga. Kemudian akan ada jeda 50 hari karena Piala Dunia. Nah, kita harus bisa memanfaatkan itu semua. Gila, gue juga baru nyadar 20 pertandingan itu 14 Serie A, 6 Liga Champion. Jadi benar-benar butuh squad yang cukup gemuk gitu ya. Kemudian Inzaghi juga ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang Skriniar? Apakah dia memang harus pergi? Jawaban Inzaghi sangat bagus, diplomatis. Kita semua tahu siapa direktur kita, yaitu si Marotta, jadi percayakan saja semua ke Marotta. Tetapi Skriniar sejauh ini begitu liburan akan kembali ke markas Inter. Kemudian Inzaghi ditanya juga siapa kiper utama. Si Inzaghi dengan tegas menjawab Handanovic. Pencapaian dia selama ini, sumbangsi dia selama ini dan musim lalu akan menempatkan Handanovic untuk tetap menjadi yang kiper utama. Tetapi Onana akan mendapatkan banyak kesempatan di musim ini. Lalu Inzaghi juga ditanya tentang Dybala, ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman. Dybala bagaimana? Apakah dia akan datang dan memberikan kekuatan ekstra? Inzaghi menjawab, kita semua mengenal dengan baik Dybala, kualitasnya. Tetapi saat ini kita punya 6 penyerang yang sangat hebat. Bahkan masih ada Pinamonti dengan masa depannya yang cerah. Jadi tidak tepat for me to talk about another striker. Jadi bukan hal yang tepat bagi saya untuk berbicara tentang striker yang lain. Kemudian Inzaghi juga ditanya, nah ini juga menarik teman-teman. Apakah ada kemungkinan kita menggunakan formasi selain 3-5-2 atau ada alternatif lain? Dia bilang, kita akan mencoba beberapa sistem baru di pramusim. Wah, patut ditunggu teman-teman, kita nonton pramusim nih. Tetapi saya sangat menyukai 3-5-2 dan saya sekarang dari musim lalu dan saat ini diisi pemain-pemain yang sempurna untuk modul tersebut, untuk formasi tersebut. Tetapi kita tidak akan menutup kemungkinan untuk bermain dengan gaya bermain yang baru, menyesuaikan dengan kondisi pertandingan. Misalkan di musim lalu Inzaghi bilang, di babak 16 besar melawan Empoli kita mengubah gaya permainan di tengah pertandingan. Dan musim ini kita mendapatkan dua pemain muda berbakat, Aslani dan Belanova, dan pemain senior Mkhitaryan yang bisa membuat kita mencoba beberapa alternatif. Gue lupa lawan Empoli musim lalu tuh emang gaya permainan kita berubah atau gimana? Seingat gue pada waktu akhir musim kemarin kita ketinggalan 2-0 baru berubah. Kemudian Inzaghi ditanya, apakah tim ini sudah lengkap? Kemudian dia bilang bahwa kita tahun ini ingin punya skuad 20 pemain. 2 pemain untuk setiap peran, untuk setiap posisi dengan level yang sama. Kami harus berganti banyak pemain dalam 20 pertandingan awal dari pekan pertama hingga November. Oleh karenanya butuh skuad yang gemuk. Dan kita untuk penjaga gawang sudah punya 3 dan kita akan memasukkan pemain-pemain muda. Saya menyukai Valentin Carboni. Dan kemudian setelah dari Euro U19, Cesare Casadei akan kembali ke tim utama untuk berlatih. Kita juga sudah memiliki Mattia Zanotti yang musim lalu debut. Di musim ini kita akan mencoba beberapa pemain lainnya. Semoga bisa mendapatkan kesempatan untuk debut. Nah, ini pertanyaan yang menurut gue sangat menarik. Wartawan nanya, dengan hadirnya Lukaku, apakah Inter akan memanfaatkan garis tinggi pertahanan lawan gitu ya? Karena musim lalu kalau teman-teman sadar, musuh-musuhnya Inter tuh kayak Verona, Torino, semua mainnya high pressing banget. Karena mereka paham Inter nggak punya kekuatan untuk serangan balik. Jadi mereka berani banget backnya naik tinggi gitu ya. Nah, sekarang Inter punya Lukaku. Apakah Inzaghi akan memanfaatkan Lukaku untuk serangan balik? Jadi musuh-musuh kalau menerapkan high pressing akan kewalahan. Nah, si Inzaghi bilang gini, terlalu dini untuk mengatakannya, tapi saya punya beberapa ide. Nah, dalam diri Inter sendiri musim lalu, ini kata Inzaghi, kita bermain dengan kombinasi high pressing dan low defense gitu ya. Kita bermain sangat ke dalam, tetapi saya sangat menyukai high pressing pertahanan tinggi, karena
semakin tinggi garis pertahanan Anda, maka akan semakin sedikit pula Anda harus berlari untuk mencetak gol. Ternyata kata kuncinya di situ, teman-teman. Gue baru tahu. Jadi kenapa sebuah tim menerapkan high pressing gitu ya, backnya maju tinggi banget, itu ternyata bukan cuma sekedar untuk menekan lawan, tapi supaya jarak antara pertahanan dengan gawang musuhnya pendek, jadi nggak perlu berlari terlalu jauh. Gue juga baru sadar nih gara-gara baca ini nih. Kemudian Inzaghi menambahkan bahwa kini Inter memiliki lebih banyak solusi dengan kehadiran Lukaku. Walaupun ini menurut gue jawabannya kurang nyambung ya dari pertanyaan orang wartawannya nanya apakah Inter akan memanfaatkan high pressingnya musuh. Pala si Inzaghi jawab, musim lalu Inter itu bermainnya kombinasi high pressing dan low pressing, low defense gitu ya. Tetapi di sini Inzaghi malah bilang, gue lebih menyukai high pressing karena dengan begitu jarak pemain dengan gawang musuh tidak terlalu tinggi, nggak perlu terlalu banyak berlari. Kemudian Inzaghi juga ditanya tentang striker musim depan dan jawabannya sangat amat menarik karena Inzaghi bilang gini, saya suka hasil dengan skor besar. Musim lalu kami memiliki serangan terbaik di liga, tetapi tahun ini kami berharap bisa memenangkan sepatu emas atau top skor liga. Jadi teman-teman kita siap-siap melihat Inzaghi mengeksploitasi penyerang kita kayak zaman Immobile di Lazio. Mantap banget. Kemudian Inzaghi juga ditanya apakah 4 striker untuk musim ini cukup. Inzaghi menjawab bahwa jadwal pertandingan begitu padat, kami membutuhkan penyerang kelima, tetapi itu akan menjadi jatahnya pemain muda. Pinamonti memang muda dan sudah siap, tetapi dia memiliki banyak penawaran dari klub lain. Tapi biasanya striker kelima dalam skuad adalah pemain muda. Kemungkinan siapa teman-teman? Gue masih belum tahu. Lalu Inzaghi ditanya juga tentang kedatangan Bremer dan dia menjawab tidak akan mengomentari pemain yang masih terikat kontrak dengan klub lain. Selain Inzaghi ada Marotta juga yang konferensi pers dan dia menekankan bahwa di paruh pertama musim ini kami akan memiliki 20 pertandingan, 14 di Serie A dan 6 di Liga Champion. Beban kerja pelatih dan staf akan sangat sulit, tetapi saya ingin berterima kasih kepada Ausilo dan Bacin yang membangun skuad ini tetap kompetitif. Nah, yang paling menarik adalah ketika Marotta ditanya tentang Dybala. Si Marotta bilang bahwa Dybala saat ini adalah salah satu dari begitu banyak pemain yang tersedia free transfer musim ini. Ini adalah untuk pertama kalinya saya melihat begitu banyak pemain berkualitas tersedia dalam status free transfer. Dybala masih merupakan peluang untuk Inter, tetapi saat ini kami memiliki lini serang yang berkualitas dan komplit. Nah, saat itu banyak banget media yang bilang, wah ini berarti Inter ngelepas Dybala nih. Bahkan ada yang bilang juga, si Marotta mempersilahkan agennya Dybala untuk mencari klub lain gitu ya. Tetapi kalau teman-teman ingat musim sebelumnya Marotta juga pernah bilang kita tidak akan ngambil Eriksen. Beberapa hari kemudian Eriksen tanda tangan. Kita nggak akan ngambil Vidal, nggak akan ngambil Lukaku. Tahu-taunya Vidal dan Lukaku datang. Begitu juga dengan Dybala nih. Sudah banyak yang memprediksi ini main games ala Marotta aja nih, dia sok-sok jual mahal. Dan benar teman-teman, hari ini berita dari Gazzetta dello Sport mengatakan bahwa Dybala has said yes to Inter. Dybala sudah mengatakan ya untuk Inter. Kontak terakhir bahwa si Anun, agennya si Dybala, menerima tawaran terakhir Marotta untuk Dybala gajinya 5 juta plus bonus 1 juta, tapi itu dengan dengan klausul bahwa Dybala harus bermain setidaknya 50% dari jumlah games Inter musim ini. Jadi Dybala ditargetin mainnya 50%. 50% doang teman-teman. Kalau kita main 50 kali berarti Dybala cuma 25 kali. Separah itu ya berarti Dybala ya. Dan gak cuma Dybala yang status transfernya berubah dalam hitungan 2 hari, sekarang sangat hot. Begitu juga dengan Bremer. Di konferensi pers sebelumnya Inzaghi bilang tidak mau berbicara tentang Bremer, Skriniar masih merupakan bagian dari tim. Sekarang Corriere dello Sport mengatakan bahwa Bremer sudah semakin dekat dengan Inter karena Paris Saint-Germain sekarang menaikkan tawaran dari menjadi 60 juta plus bonus, berarti di total mencapai 70 juta dan Inter kemungkinan besar akan setuju. Sehingga di saat bersamaan Inter juga mulai melakukan pendekatan dengan Torino. Kalau sama si Bremernya udah setuju. Dengan Torino Inter menawarkan pinjaman dengan kewajiban menebus di musim berikutnya. Tetapi si Cairo itu pemiliknya Torino ya. Dia menaikkan harganya si Bremer nih karena tahu Inter baru dapat duit dari Skriniar. Si Cairo sekarang menaikkan harganya Bremer menjadi 50 juta. Tetapi secara umum status transfernya Dybala dan Bremer per hari ini dari Gazzetta dan Corriere dello Sport meningkat.
Jadi teman-teman, kemungkinan besar formasi kita musim depan memang seperti ini nih. Di kiper tetap Handa, di lini depannya kita akan ngelepas Skriniar. Oh iya, gue hampir kelupaan. Si Inzaghi di konferensi pers kemarin bilang bahwa kita masih mencari penggantinya Ranocchia. Nah ini dia yang belum ada, dari selama ini nggak pernah ada pembicaraan. Makanya menurut gue cukup yakin kalau kita jual Skriniar kita akan tetap dapat Milenkovic dan Bremer. Dan De Vrij kemungkinan menurut gue akan bertahan sih, karena beritanya Inter nggak akan menjual 2 dari 3 bek utama musim lalu, salah satunya doang. Jadi mungkin Milenkovic atau De Vrij yang akan jadi cadangan atau berganti-gantian. Jadi mungkin posisi penyerang kita musim depan, formasi kita musim depan akan seperti ini. Kipernya Handa, sebelah kanannya Milenkovic atau Bremer, tengahnya bisa De Vrij juga lagi, atau De Vrij atau Bremer. Kemudian sebelah kirinya Bastoni. Jadi Milenkovic dan De Vrij akan rotasi. Kalau yang main De Vrij berarti De Vrij back tengah, Bremernya ke kanan. Kalau De Vrij-nya cadangan, Bremernya jadi center back tengah, sebelah kanannya Milenkovic. Kalau menurut gue seperti itu. Kemudian di lini tengah kanannya tetap ada si Dumfries dengan tambahan Raul Vilanova. Kemudian cadangannya si Barella bisa ada Gagliardini, si Brozovic ada ganti-gantian Aslani, kirinya ada Hakan Çalhanoğlu dan Mkhitaryan, sebelah kirinya ada Gosens dan Darmian. Di lini depan kita masih berharap Dybala masuk, tapi Lukaku, Dzeko, dan Lautaro Correa menurut gua cukup sih. Memang yang digarisbawahi kita ada 20 pertandingan dalam waktu 3 bulan dan itu sangat padat sehingga membutuhkan skuad yang gemuk. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah masih yakin Dybala Bremer ini masuk, atau ya sudahlah simpang siur terus? Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.